Ada ribuan, bahkan jutaan jiwa yang tidak bisa menikmati indahnya suasana dunia. Hanya bisa membayangkan keindahan pelangi yang datang ketika hujan telah usai. Terhalang untuk melihat wajah orang-orang tercinta yang selalu membersamainya. Dan yang paling dasar adalah terhalang ketika hendak berjalan menuju suatu tempat yang dikehendakinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Dewan Juri Brawijaya Essay Competition 2020 yang terhormat, yang saya segani segenap panitia Brawijaya Essay Competition 2020 serta teman-teman yang saya banggakan. Siang-siang makan bengkoang, dibelikan teman di samping jalan. Jika tak kenal maka tak sayang. Mohon izin saya berkenalan. Salam hangat dari saya, Bagus Prastyo, mahasiswa Universitas Negeri Malang. Tunanetra adalah seseorang yang memiliki keterbatasan fisik ataupun gangguan pada indera penglihatan. Pada tahun 2009, berdasarkan data yang dihimpun dari World Health Organization ataupun WHO, menyatakan bahwa terdapat sekitar 314 juta jiwa di seluruh dunia yang mengalami penderitaan gangguan pada penglihatan. Dari jumlah tersebut, 45 juta jiwa diantaranya menderita tunanetra. Kemudian, data yang berhasil dirilis dari Kementerian Sosial Republik Indonesia pada tahun 2009 menyebutkan bahwasanya terdapat sekitar 338.672.000 jiwa menyandang tunanetra. Dengan jumlah tersebut, memberikan indikator bahwasanya betapa besarnya jumlah penyandang tunanetra di negara ini. Pada tahun 2014 yang lalu, sekelompok mahasiswa Universitas Padjadjaran menciptakan sebuah teknologi yang khusus untuk memudahkan langkah tunanetra dalam menuju tempat yang dikehendaki. Teknologi tersebut yaitu Sultan, sepatu sensor untuk langkah tunanetra, di mana teknologi tersebut sudah cukup canggih karena dilengkapi dengan Arduino Mega, sensor ultrasonik, chip GPS, dan juga LCD. Namun masih terdapat beberapa kekurangan. Di antaranya, kekurangan yang ada adalah Sultan masih menggunakan sistem satu daya recharger manual, di mana jika kita sandingkan dengan fakta yang terjadi pada tunanetra, maka tunanetra akan memiliki peluang besar untuk tersengat listrik, dan di sini listrik menjadi sangat berbahaya bagi tunanetra. Kemudian kekurangan yang kedua, yaitu data posisi tunanetra yang terlacak oleh GPS ditampilkan pada LCD yang terpasang di sepatu Sultan. Nah, hal tersebut akan menjadi kendala bila mana keluarga tunanetra ingin memantau posisi tunanetra secara langsung dan juga real time. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah saya paparkan tersebut, saya dengan bangga mempersembahkan SG-Tech, sepatu cerdas tunanetra berbasis integrasi energy harvesting system dan tracking position sebagai upaya penjamin keselamatan tunanetra ketika berjalan. SG-Tech adalah suatu teknologi yang diciptakan khusus untuk tunanetra. SG-Tech hadir untuk memudahkan dan meningkatkan keselamatan tunanetra ketika hendak berjalan menuju tempat yang dikehendakinya. SG-Tech mengadopsi energy harvesting system, di mana SG-Tech mampu menghasilkan energi listrik dan menyuplai daya pada baterai yang digunakannya secara mandiri. Selain itu, SG-Tech juga menggunakan sistem tracking position, di mana akan melacak posisi keberadaan tunanetra, sehingga tingkat keselamatan tunanetra ketika berjalan menuju tempat yang dikehendakinya akan lebih terjamin. Terkait integrasi harvesting system energi, SG-Tech memanfaatkan efek piezoelektrik untuk menghasilkan energi listrik, di mana kita ketahui bahwa prinsip sederhana dari piezoelektrik adalah akan menghasilkan energi listrik jika ia mendapatkan tekanan mekanik. Dan sebaliknya, piezoelektrik ketika dia dialiri oleh arus listrik, dia akan terjadi deformasi mekanik pada piezoelektrik. Kemudian terkait sistem integrasi tracking position, di mana SG-Tech terintegrasi dengan GPS. Nah,
GPS ini akan mengidentifikasi ataupun melacak data posisi keberadaan tunanetra. Ketika data tersebut berhasil teridentifikasi, maka selanjutnya akan dikirimkan melalui media SMS menuju ponsel ataupun handphone keluarga tunanetra yang telah dituju sebelumnya. Data-data tersebut akan dikirimkan dalam interval waktu sekitar 10 menit ataupun bisa disetting sesuai dengan kebutuhan. Nah, dari situ keluarga tunanetra mampu mengontrol ataupun memantau posisi keberadaan tunanetra secara langsung dan real time. Terkait gambaran desain dari SG-Touch, dapat dilihat pada gambar tersebut. SG-Touch terdiri dari Arduino Pro Mini, sensor ultrasonic HCSR04, NRF24N01 wireless module, piezoelectric, baterai, seperangkat power supply, satu set sepatu yang telah dimodifikasi, dan juga perangkat-perangkat pendukung lainnya. Kemudian dapat kita lihat dalam gambar tersebut terdapat 3 buah sensor ultrasonik, di mana sensor yang pertama diletakkan di depan sepatu, tepat di depan. Nah, sensor ini berfungsi untuk mendeteksi objek yang berada di depan tunanetra, seperti contoh dinding ataupun lainnya yang menghalangi langkah tunanetra. Kemudian sensor yang kedua terletak di atas ataupun di punggung sepatu dan posisinya agak condong ke atas. Nah, sensor yang ini berfungsi untuk mendeteksi objek yang berada dari sisi atas. Seperti contoh objek yaitu palang ataupun yang lainnya yang menghalangi langkah tunanetra. Kemudian sensor yang terakhir, sensor ini terletak di samping bawah sepatu dengan posisi agak condong ke bawah. Di mana fungsi dari sensor ketiga ini untuk mendeteksi lubang yang berada di jalanan yang akan menghalangi langkah tunanetra. Terkait sistem kerja dari SG-Touch, secara sederhana, prinsip kerja ataupun sistem kerja dari SG-Touch adalah memanfaatkan input sinyal dari sensor ultrasonik, di mana ketika sensor ultrasonik yang terpasang di berbagai sisi sepatu mendeteksi adanya objek yang menghalangi langkah tunanetra, maka sinyal tersebut akan dikirimkan menuju Arduino Pro Mini dan diproses lebih lanjut oleh Arduino Pro Mini hingga menghasilkan output berupa suara instruksi yang akan dikirimkan menuju handsfree melalui jaringan wireless agar bisa didengar oleh telinga tunanetra secara efektif dan jelas. Kemudian, tentang gambaran implementasi SG-Touch, dapat dilihat pada gambar tersebut, sinyal input diproses pada bagian utama yaitu SG-Touch, di mana setelah itu sinyal input dikirimkan menuju prosesor SG-Touch secara wireless ataupun tanpa kabel. Prosesor SG-Touch tersebut terdiri dari beberapa modul dan komponen penunjang lainnya yang telah terintegrasi menjadi satu sistem dalam satu kotak hitam. Untuk efisiensi mobilisasi, prosesor SG-Touch tersebut direkomendasikan untuk ditempatkan di dalam saku tunanetra. Kemudian tentang handsfree. Handsfree ditempatkan secara langsung pada telinga penyandang tunanetra. Hal tersebut dimungkinkan agar suara instruksi ataupun output yang dihasilkan oleh sistem terdengar secara jelas dan juga efisien oleh penyandang tunanetra. Berdasarkan pemaparan ataupun penjelasan yang telah saya sampaikan tadi, dapat ditarik informasi bahwasanya SG-Touch memiliki 2 keunggulan. Keunggulan yang pertama, SG-Touch memiliki sistem automatic charger, di mana dalam hal ini tunanetra diuntungkan dengan tidak perlu melakukan charger secara manual sehingga aman dari sengatan listrik. Kemudian yang kedua, SG-Touch memiliki sistem intelijensi, di mana sistem intelijensi ini terdapat pada tracking position, di mana SG-Touch mampu mengirimkan data hasil identifikasi lokasi tunanetra yang akan dikirimkan menuju handphone ataupun ponsel keluarga tunanetra secara langsung dan real time. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila mana ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Astaghfirullahaladzim. Ila liqa' ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa!